Selamat pagi teman-teman semuanya, kawan-kawan Historia dimanapun Anda berada, yang pasti ada di rumah masing-masing. Sesuai yang sudah kita umumkan sejak beberapa hari lalu bahwa hari ini kita akan mendiskusikan tentang riwayat gerakan Freemason di Indonesia. Sebelum kita nanti tersambung dengan narasumber kita, saya ingin sedikit memberikan pengantar mengenai gerakan Freemason ini. Seringkali kehadiran ataupun cerita dari gerakan Freemason ini selalu diselubungi dengan misteri, bahkan juga semacam teori pendekatannya menggunakan teori konspirasi. Kita tidak jelas siapa orang yang kita bicarakan, tidak jelas subjeknya siapa, merujuk kemana, tapi sebagian orang yakin bahwa semua atau beberapa peristiwa penting dalam sejarah dan juga peristiwa penting di dunia ini, juga di Indonesia, ada sangkut pautnya dengan Freemason. Kita sendiri tidak pernah tahu Freemason ini apa gitu. Seringkali Freemason itu bercampur baur pengertiannya dengan Illuminati, dengan bahkan disangkut pautkan juga dengan gerakan Yahudi gitu ya. Jadi kita seringkali kebingungan, mencampur adukan, sehingga yang muncul itu semacam cerita yang penuh dugaan-dugaan. Contoh kasus misalkan desain masjid di Bandung yang arsiteknya Kang Emil gitu, Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dituduh bahwa masjid ini memiliki desain yang menyerupai Illuminati dengan lambang segitiga, yang lambangnya pun itu mirip-mirip dengan Freemason. Kemudian beliau sampai mengundang orang-orang memberikan penjelasan kepada publik bahwa ini sebetulnya apa. Dan sebetulnya kalau kita telaah lebih lanjut, ini sangat menarik gitu. Apa sih sebetulnya Freemason ini? Kemudian kenapa seringkali bercampur baur dengan Illuminati, bercampur baur dengan gerakan Yahudi, Zionis, bahkan juga sering kita sebut ada kaitan dengan Amerika, sehingga dalam teori konspirasi ini berbagai hal, berbagai peristiwa itu selalu ada dalangnya dan ujungnya selalu ke Freemason ini. Dan juga ada joke yang sering kita bikin ketika kita nggak tahu siapa penyebabnya, kita langsung bikin ini pasti kerjaannya Antek Amerika atau Mamarika gitu kan, Wahyudi atau Yahudi, Remason atau Freemason, dan segala macam itu. Oleh karena itu hari ini kita mau tahu duduk perkaranya seperti apa sih. Di dalam dialog sejarah ini kita akan menyingkap tabu dan juga membongkar mitos yang ada di balik dari setiap peristiwa. Mas Ardi, kalau orang Arek Malang ini dibalik-balik. Jadi sudah muncul rupanya ini Antek Remason. Selamat pagi Bung Ardi. Selamat pagi Mas Boni. Ya, tadi di pengantar saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya kita seringkali itu terjebak dalam teori konspirasi, kemudian kita juga sering tidak bisa membedakan antara satu hal dengan hal lainnya, mencampur adukannya, misalkan Freemason, Illuminati, konspirasi Yahudi, Amerika, semua itu campur aduk gitu. Nah, teman-teman semua dimanapun Anda berada, narasumber kita sudah hadir di sini, Mas Ardi atau Bung Ardi. Ini beliau di Malang, seorang dosen ya Bung ya, di Fakultas Hukum ya. Betul, ya, Fakultas Hukum. Hukum karma atau hukum rimba nih Bung? Hukum romantis saja biar enak. Baik, teman-teman, ini Bung Ardi sudah hadir bersama kita. Beliau ini senang sekali sama sejarah, dosen hukum, belajar teks macam-macam, sampai mempelajari bahasa Ibrani, kemudian membaca teks-teks Jawa yang menggunakan aksara Pegon. Banyak sekali yang Bung Ardi lakukan di dalam menelaah sejarah, walaupun latar belakang pendidikannya secara profesional bukan sejarah, tapi Bung Ardi ini punya minat yang besar dan punya gairah meneliti yang besar terhadap gerakan
Freemason ini, khususnya di Indonesia dan pada umumnya di dunia. Bung, pertanyaan pertama. Ya. Sebetulnya Freemason itu apa? Ya, jadi harus diketahui dulu ada Freemasonry, ada Freemason. Ya. Oke. Freemasonry itu adalah nama badan hukumnya. Sedangkan Freemason adalah personnya atau orangnya. Orangnya. Iya, Freemason itu ada orangnya. Memang kita sering menyebut Freemason, tapi itu adalah orang sebetulnya yang disebut. Organisasinya bernama Freemasonry. Nah, Freemason itu terinspirasi dari pekerja bangunan yang membuat suatu bangunan. Jadi, kenapa disebut tukang? Ya, jadi kalau kita tahu Mason itu secara literal memang artinya adalah tukang, ya, pembangun. Karena memang mereka inspired dengan tukang yang memang membuat bangunan-bangunan. Nah, dalam konteks doktrin Freemason, ya meskipun saya tidak akan masuk terlalu dalam ke dalam doktrin-doktrin mereka, mereka menyimbolkan para anggota Mason itu adalah tukang-tukang bangunan yang hendak membuat suatu bangunan besar. Ya, kita sering membaca dalam literatur itu temple. Ya. Sebetulnya itu juga terinspirasi dari Tanakh, ya. Kitab sucinya umat Yahudi memang tidak bisa dikatakan tidak berkaitan, tetapi terinspirasi dari situ. Nah, apa kuil yang dimaksud? Kuil yang dimaksud adalah humanisme. Kemanusiaan, ya? Ya, kemanusiaan. Jadi itu adalah asal muasalnya. Jadi memang kenapa memakai tukang batu? Karena mereka memang terinspirasi dari para pekerja yang membuat suatu bangunan besar. Mereka lah yang bekerja. Makanya Mason pertama kali masuk itu disebut batu yang kasar karena dia baru masuk, sehingga perlu ditempa untuk kemudian para Mason itu bekerja menjadi suatu bangunan yang besar. Jadi memang bekerjanya menggunakan simbol seperti itu. Jadi juga ada yang menyebut Mason itu tukang batu, ya? Dalam bahasa Perancisnya tukang batu, ya, tukang pembangun. Oke. Nah, sejak kapan gerakan ini lahir? Kemudian dia berdiri sebagai sebuah organisasi dengan tujuan persaudaraan, membangun kesepahaman sesama umat manusia. Bahkan saya dengar di organisasi ini agama itu tidak merupakan suatu hal yang bisa menyekat orang. Kemudian tidak ada teologi apapun yang berlaku di dalam organisasi ini. Kapan dia mulai beroperasi, dalam tanda kutip, mulai eksis, kemudian melebarkan pengaruhnya, dan bahkan sampai ke Indonesia? Kalau kita menelusuri sumber sejarah Freemason, ya, Freemason itu kita bisa telusuri dokumennya sejak tahun 1300-an. Itu memang ada dokumen. Jadi pada tahun 1300 itu para Mason sudah membuat semacam ketentuan internal mereka. Ketentuan internal mereka itu berisi semacam kode etik. Tahun 1300 ya, sampai 1400 mereka sudah ada dokumen. Lalu pada tahun 1717 para Mason yang di Inggris itu membentuk suatu perkumpulan. Perkumpulan ini yang disebut dengan United Grand Lodge of England. Jadi bukan tahun 1717 Freemason terbentuk. Itu hanya dalam bentuk formal, mereka menggabungkan diri. Tapi sebelum itu mereka sudah ada. Nah, sudah ada karena dokumennya memang bunyi seperti itu. Lalu di atas tahun 1717 mereka mulai tersebar, termasuk ke Belanda. Nah, Freemason yang ada di Hindia Timur, kemudian berubah menjadi Hindia Belanda, kemudian menjadi Indonesia, itu kita harus melihatnya dari perspektif para Mason yang bernaung di Belanda. Karena yang membawa Freemason masuk ke Indonesia mayoritas memang dari Belanda. Meskipun di Hindia Timur
itu setidaknya ada 3 yurisdiksi Freemason. Yang pertama yurisdiksi Belanda, yang kedua Prancis, yang ketiga Inggris. Di Bengkulen, ya, Bengkulen itu itu justru adalah yurisdiksi milik Inggris. Inggris, oke. Ya, di Kalimantan itu ada Inggris juga ada Prancis. Jadi kalau kita melihat Freemason yang mayoritas, karena saya sebut mayoritas berarti memang ada mason yang lain, itu harus dilihat dari kacamata Freemason Belanda yang ada di Indonesia. Indonesia, ya. Oh, jadi memang ada yurisdiksinya juga yang melibatkan ketiga negara ini. Memang kalau Bengkulen itu kan Bengkulu sempat jadi jajahannya Inggris sebelum kemudian ditukar dengan Singapura ya. Betul. Pada abad 19. Nah, Bung, ketika masuk ke Indonesia ini siapa sih yang bawa masuk? Saya pernah dengar yang bawa masuk itu Radermacher. Yang kemudian diakui sebagai pendiri atau pionirnya Museum Nasional Indonesia. Siapa Radermacher ini? Sebetulnya apa sih kerjaannya? Freemason ini apa? Dia jadi tukang batu atau kontraktor bangunan atau apa gitu? Ya, kalau kita menyebut siapa yang membawa, justru ada yang lebih tua daripada Radermacher. Radermacher itu di dalam dokumen dia 1762, tapi 1760 itu sudah ada mason. Nah, kalau ditanya siapa, ini kita agak kesulitan menelusuri siapa yang pertama kali membawa membawa Freemason masuk ke Indonesia. Tetapi tahun 1760 sudah ada Freemason di Hindia Timur. Oke. Selanjutnya, apa sebetulnya pekerjaan Freemason ini? Ya, Freemason itu kita harus tahu bahwa dia adalah sebuah organisasi. Untuk tahu sepak terjangnya, kita harus tahu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena tidak akan jauh dari situ. Apa yang mereka perbuat di Indonesia? Nah, kita setidaknya harus melihat pembabakan Freemason yang ada di Indonesia. Freemason awal di Hindia Timur, mereka tidak banyak melakukan kegiatan sosial karena mayoritas dari mereka adalah serdadu. Karena masuk ke Indonesia terkait dengan perusahaan dagang. Sehingga kalau kita mencari jejak apa yang mereka kerjakan, lebih banyak kepada pertemuan-pertemuan internal. Baru setelah periode kedua, khususnya setelah Multatuli, Multatuli saya informasikan bahwa dia adalah seorang anggota Freemason. Ya. Waduh, kalau gitu dalam diskusi beberapa waktu lalu disebut-sebut Multatuli adalah anarko pertama. Sekarang Freemason lengkap sudah. Ya, jadi kalau Multatuli atau Douwe Dekker yang pengarang cerita Edward itu fix memang dia adalah seorang anggota Freemason. Ya. Bahkan ketika dia ingin meluncurkan novelnya, meminta bantuan kepada para anggota loji. Karena pada waktu itu penerbitan itu kan memerlukan biaya. Lalu Douwe Dekker meminta bantuan, tetapi oleh loji jangan atas nama loji, tetapi para anggota saya pakai kata non karena tidak ingin dianggap bahwa buku itu adalah Freemason. Kenapa? Karena bisa terjadi pertentangan yang sangat besar. Dan apa yang menyebabkan pertentangan itu? Apa yang dikhawatirkan oleh Freemason? Jadi Freemason itu kan pada prinsipnya dia organisasi anti politik. Ya, tidak boleh ada pembicaraan politik di dalam pertemuan loji. Jadi anti di sini jangan diartikan bahwa acuh tak acuh, tidak boleh ada pembicaraan mengenai politik di dalam loji. Silahkan kalau bukan apolitis ya. Bukan. Anti di sini jangan diartikan bahwa dia tidak mau acuh tak acuh, tidak, tapi tidak boleh ada pembicaraan itu. Kenapa? Karena itu berbahaya. Politik itu pandangan politik bisa mengakibatkan orang pecah. Karena yang kiri ngomong apa, yang kanan ngomong apa. Nah, ketika Multatuli ingin menerbitkan novel dia, meminta bantuan, maka oleh loji jangan. Tapi kalau secara individu, anggota-anggota loji ingin mendukung, silahkan.
Kenapa? Karena waktu itu antara Multatuli dengan negara Belanda kan otomatis ada perbenturan. Yang satu pingin agar rakyat Indonesia didengar, yang satu sisi kalau nggak salah di House of Representative Belanda masih terjadi perdebatan masalah politik etisnya seperti itu. Itu ya menarik. yang terkait dengan pekerjaan mereka. Nah, saya belum dapat jawaban. Aktivitasnya apa? Hanya apa gini? Apakah ini kayak arisan gitu ya? Kalau arisan kan artinya orang datang ya udah, saya nggak masalahkan apa agama kamu, ras kamu apa, kemudian aliran politik kamu apa, ideologi kamu apa. Kalau begitu ya Freemason organisasi santai-santai gitu, kayak warung kopi, duduk ngobrol-ngobrol gitu kan? Ya. Atau gimana? Jadi, ini apa, Bu? Saya bagi menjadi dua ya, Mas Boni. Saya bagi aktivitas di dalam loji dan aktivitas di luar loji. Ya. Aktivitas di dalam loji yang mereka bahas dalam bentuk ceramah. Jadi masing-masing anggota, jika mereka berkumpul, mereka akan mengemukakan suatu pendapat dalam bentuk ceramah. Ceramah itu didengar oleh seluruh anggota, lalu dibicarakan, didiskusikan. Kalau ada solusi, maka diberikan solusi oleh para anggota. Ya. Aktivitas di luar, banyak. Freemason pernah membuat perpustakaan yang bisa diakses. Oh banyak. Hampir seluruh loji se-Hindia Belanda itu pasti ada perpustakaannya. Oke. Pasti ada perpustakaannya yang bisa diakses semua orang. Yang kedua, mendirikan Froebel School. Ya, taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak. Yang ketiga, mendirikan Neutral School. Karena apa? Karena pada waktu zaman Hindia Belanda ada sekolah keagamaan dan ada sekolah milik pemerintah. Freemason tidak mau. Maka oleh mereka diberikan Neutral School. Ya. Yang selanjutnya adalah mendirikan bank anti rente. Ya, jadi ini memang agak unik juga. Kenapa Freemason justru mendirikan bank anti rente? Ya, karena pada waktu itu konteks sosial masyarakat, apalagi masyarakat kecil itu terjerat. Ya. Terjerat oleh bunga yang begitu besar ketika meminjam uang. Oleh sebab itu mereka mendirikan itu. Contohnya bank apa, Bu? Ada nggak? Kalau untuk nama banknya memang tidak banyak spesifik disebut. Hanya dalam laporan-laporan mereka mendirikan bank, lalu meminjamkan itu kepada masyarakat dengan pengembalian setelah mereka mempunyai uang untuk mengembalikannya. Jadi tidak disebut secara spesifik nama banknya. Nggak ada bunganya gitu, Bu. Jadi pinjaman itu tidak ada bunga ya? Ya, ya pinjaman biasa. Pinjaman biasa. Kalau sekarang masih ada pesaingnya bank syariah kalau gitu dah, Bu. Oke, Bu. Pertanyaan berikutnya. Artinya memang kalau saya tangkap organisasi Freemason ini tujuannya adalah persaudaraan, kemanusiaan, dan cita-citanya menciptakan kemakmuran bersama, kesejahteraan bersama, gitu. Kira-kira gitu, Bung ya? Ya, kesetaraan di tengah konteks waktu itu ada perbedaan antara kelas masyarakat, di mana pembagian penduduk dan sebagainya. Jadi sebetulnya Freemason itu kalau dalam konteks Hindia Belanda dia dapat disebut sebagai titik pertemuan antara budaya Barat dengan budaya Timur. Apa bedanya dia dengan teosofi? Oke, ini perlu sekalian ya saya jelaskan apa perbedaan antara Freemasonry, Illuminati, dan teosofi. Karena ketiga organisasi ini dianggap sama. Ya, yang pertama antara Freemasonry, Illuminati, dan teosofi adalah organisasi sendiri-sendiri. Ya, Freemasonry sudah. Nah, bagaimana dengan Illuminati? Nah, Illuminati ini kalau kita membaca paper ilmiah yang ditulis oleh Catherine Thompson, Illuminati itu muncul setelah adanya Freemasonry dan bermuatan politis. Kalau kita memakai bahasanya Thompson, Illuminati ini infiltrated all Masonic Lodge. Jadi memasuki organ-organ Freemasonry untuk menggolkan tujuan mereka.
Nama lainnya disebut Bavarian Illuminati. Karena Adam Weishaupt itu mendirikan itu di Jerman. Bavaria terkait dengan hubungan waktu itu dengan Adam. Nah, apakah ini berbeda? Tentu berbeda. Jadi sebetulnya yang dipandang oleh beberapa orang itu sama, justru berbeda. Illuminati, Freemasonry adalah Freemasonry. Kalau menurut Catherine Thompson. Dan lalu yang ketiga adalah Teosofi. Teosofi ini memang adalah organisasi spiritual. Ya. Memang berbeda dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan Freemasonry maupun Illuminati. Tujuan mereka memang untuk pengembangan spiritualitas para anggotanya. Sedangkan Freemasonry tidak. Meskipun Freemasonry juga tidak bisa dikatakan sebagai bukan spiritual movement ya. Karena Freemasonry juga dia menggunakan kesadaran batin untuk pencerahan pikiran. Itu sebetulnya bahasa untuk menyebut bahwa ya tidak spiritual saja, tetapi juga ada pikiran. Nah, Teosofi itu memang murni spiritualitas dia. Tidak dogmatis juga karena semua agama boleh bergabung dengan Teosofi. Baik Bung. Berarti organisasi ini esensinya adalah tadi kalau kita bagi-bagi Freemason, suatu organisasi yang mengutamakan persaudaraan sesama umat manusia, kemudian ada Illuminati yang ternyata ada unsur politiknya di situ, dan kemudian Teosofi yang sebetulnya pendekatannya lebih kepada spiritualitas manusia ya. Nah, kalau Illuminati itu kan lambangnya segitiga tengahnya ada matanya itu loh Bung. Nah, mungkin juga ini betul nggak kalau ini selalu disetarakan dengan gambaran Dajjal yang menjadi biang kerok persoalan gitu. Jadi saya tertarik ingin membongkar lantas apa sih yang membuat orang, ya tadi kita sudah tahu ini dicampur adukan, selalu menuduh dengan teori konspirasi ada keterlibatan dari Freemason, artinya orangnya gitu, atau Freemason organisasinya, ada keterlibatan Illuminati, kemudian bahkan kita pernah ingat sama-sama Ridwan Kamil sampai mengundang publik untuk menjelaskan bahwa masjidnya itu bukan simbol Illuminati gitu. Itu sampai segitunya gitu. Ini kenapa sih? Ya, itu masalah penafsiran teks keagamaan ya. Saya tidak ingin terlalu jauh untuk menafsirkan teks keagamaan. Biarkan sang penceramah yang menafsirkan itu berdasarkan apa yang dia tahu. Tetapi perlu dijelaskan juga bahwa segitiga itu bukan merupakan simbol dari Illuminati, Freemasonry maupun Teosofi. Kenapa ada mata? Nah, jadi saya tadi sebutkan di awal bahwa Freemasonry itu bekerja menggunakan simbol. Karena bahasa simbol itu adalah bahasa yang dapat menggambarkan persepsi. Ya. Yang tahu artinya dari simbol siapa? Anggota. Oleh sebab itu mereka menggunakan misalnya mata. Kenapa mata? Mata itu adalah simbol ketika seseorang mendapatkan pencerahan dari Yang Maha Melihat. Nah, kenapa ada mata? Mata itu satu melihat, mengawasi, ya, dan yang berkaitan dengan panca indera seseorang. Dari mata kita bisa mengetahui apa yang ada di sekeliling kita. Membaca buku menggunakan mata. Artinya memang simbol ini dipersepsikan oleh Freemason adalah yang maha melihat, yang maha mengawasi, yang tahu segala hal. Makanya disebut dengan all seeing eye. Jadi semacam CCTV gitu Bung ya? Iya, semacam CCTV. Iya. Ya, semacam itulah. Iya. Bung, sekarang pertanyaan berikutnya, kembali lagi ke persoalan di Indonesia ini. Kita tahu bahwa organisasi Freemasonry ini, atau dalam bahasa Belandanya Vrijmetselaar atau Vrijmetselaar itu orangnya gitu kan. Ini legal ya di Hindia Belanda waktu itu. Legal, organisasi legal. Bahkan tahun 1955 ketika
telah terjadi serah terima antara Grand Orient of Netherlands dengan Lodge Agung Indonesia itu legal. Jadi saya bisa tunjukkan dokumennya, Mas Boni, biar silakan Bung. Silakan. Kita sejarah harus ada dokumennya. Iya. Harus. Dokumen. Iya. Ya, ini adalah dari kutipan daftar penetapan Menteri Kehakiman ya. Mengenai Lodge Agung Indonesia ya, ini bisa lihat. Ini yang di gedung Bappenas bukan, Bung? Ya, yang di gedung Bappenas. Dulu namanya Gedung Adukstad. Jadi memang setelah serah terima gedung, organisasi dan sebagainya dilanjutkan oleh Mason Indonesia, mereka bertempat di sana. Yang nanti pada tahun 1961 itu ditempati oleh Dewan Perancang Nasional. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai legalitas, pada tahun 55 mereka sudah legal. Dan ini ada beserta nama-nama anggotanya ya. Jadi lengkap memang. Di sini disebutkan nama-nama anggotanya, yang di sebelah kiri ini ya, itu adalah nama-nama anggotanya. Dan ini yang belum banyak dibahas oleh para periset Freemasonry, baik dalam skripsi maupun jurnal, belum pernah dibahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Freemason. Ya, nanti tim Historia akan membahasnya setelah ini. Bung, pertanyaan saya. Ya. Umpan lambung. Bung, di dalam keputusan tadi ada nama-nama. Saya mau ngomong nama-nama sekarang. Hari ini tuh hari Kartini. Ya. Saya lupa, ada sebuah buku kalau tidak salah, itu yang menghubung-hubungkan bahwa Raden Ajeng Kartini itu juga di bawah pengaruh Freemasonry. Yang ditulis ya, dan terkesan dengan ton yang sedikit minor ataupun negatif kesannya. Nah, Kartini disebut dia dipengaruhi oleh Freemason, sehingga pikirannya aneh-aneh gitu ya, menurut orang saat itu. Nah, ini kita dari Kartini dulu deh. Kenapa bisa ada tuduhan itu dan lagi-lagi dalam nada yang negatif? Ya, yang pertama kita bisa tahu kenapa ada tuduhan itu dari surat-surat. Surat-surat yang diterbitkan. Ya. Jadi orang kan memandang bahwa ini ada semacam tanda kutip pemberontakan, baik dari sisi pemikiran maupun kadang Kartini di dalam suratnya juga menyinggung masalah agama. Nah, poin ini yang dihubungkan dengan Freemason. Tapi sepanjang penelusuran saya belum menemukan dokumen bahwa Abendanon itu adalah anggota. Saya belum menemukan. Justru saya menemukan data lain secara tidak sengaja mengenai ipar dari Kartini, yaitu Raden Ahmad Sosro Hadikusumo. Yang merupakan suami dari adik Kartini. Justru dia adalah anggota dari Lodge the Stair in Het Oosten. Loji Timur, Loji Agung Timur ya? Ya, Loji Agung Bintang Timur ya. Justru dia adalah anggota. Ya, jadi dia adalah justru anggota dari, dan posisinya adalah sekretaris. Sekretaris. Nah, apakah ada hubungan antara Raden Ahmad Sosro Hadikusumo dengan Kartini dalam surat-suratnya? Itu yang perlu penelusuran lebih lanjut. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan ada koneksi antara Raden Ahmad Sosro Hadikusumo dengan surat-surat yang ditulis oleh Kartini. Jadi sepanjang ada juga gimana Bung? Jadi sepanjang yang saya tahu memang hanya Raden Ahmad Sosro Hadikusumo yang terkoneksi dengan Freemasonry. Bukan juga Stella Zehadelar ya? Yang juga perempuan surat. Ya, perempuan ya. Kita perlu tahu bahwa Stella itu adalah seorang perempuan. Dan Freemasonry yang mayoritas di Indonesia itu anggotanya adalah laki-laki. Memang ada sempalan ya yang disebut, yang sempalan ini adalah bahasa dari Freemasonry yang maskulin ya. Bahwa memang ada kelompok Freemasonry yang mix antara pria dan wanita, tetapi itu tidak begitu besar. Dan saya juga belum menemukan Stella terafiliasi di sana. Nanti setelah Kepres tahun 264, tahun 1962
Freemasonry dibubarkan oleh presiden pertama. Para anggota Lodge Agung Indonesia ini bergabung dengan Komason. Nah, organisasinya, ya, untuk melanjutkan karena mungkin Freemasonry yang umum, yang Lodge Agung Indonesia sudah bubar sehingga mereka menggabungkan ke badan yang lain. Komason ini masih ada sekarang. Nah, ini menarik Mas Boni. Jadi setelah saya meneliti Freemason di atas 5 tahunan, saya ingin menulis sebuah buku waktu itu. Pada tahun 2009 saya hampir menerbitkan, tetapi saya tunda karena saya menemukan bukti baru mengenai eksistensi Komason. Sehingga saya tunda, maksud saya tambahkan data yang baru. Saya menemukan foto, ya, foto mengenai Komason. Jadi ini foto sayangnya sudah tidak ada klisenya. Jadi apabila foto ini rusak, ya sudah selesai. Dan foto ini, ya, menggambarkan prosesi ritual mereka. Kita bisa lihat. Bisa didekatkan ke kamera, Bung. Sudah kelihatan, barangkali, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, itu anggotanya ada pria dan wanita. Ya, inilah yang disebut dengan Freemasonry, bukan Freemasonry, Komason yang mix. Yaitu ada anggota laki-laki dan ada anggota perempuan. Ya, saya hanya berharap tahun ini buku saya bisa selesai karena ada tambahan data-data baru terkait dengan eksistensi Komason. Termasuk yang saya juga kaget, ternyata ada tokoh nasional yang bergabung di Komason ini dan menjadi. Siapa dia, Bung? Ini saya kalau sebutkan kayaknya nanti aja di dalam buku ya, biar pada penasaran. Ntar jadi takut jadi spoiler. Yang jelas dia tokoh nasional, dia pernah menjadi duta besar RI, ya. Bahkan pada peristiwa agresi militer Belanda dia memainkan peranan yang sangat vital untuk bangsa Indonesia. Dan dia seumur hidupnya, mohon maaf, tidak menikah. Itu saja ciri-cirinya. Jadi silahkan nanti Mas Boni inventarisasi. Ya memang saya pernah dengar ada beberapa tokoh ya di Indonesia yang juga terkait dengan Freemasonry. Ya, misalkan Mohyamin, kemudian Kapolri pertama Sukanto, ya. Dan beberapa tokoh lain yang mungkin juga namanya tadi disembunyikan sama Bung Ardi. Namun di sini menariknya ketika organisasi ini pernah legal, kemudian anggotanya juga orang banyak gitu, tapi memang ada eksistensinya. Kemudian dia kan dibubarkan. Itu apa yang membuat dia dibubarkan oleh Soekarno? Ya, jadi tadi disebut beberapa nama. Antara Muhammad Yamin, Sukanto. Sukanto saya bisa bilang iya. Dia adalah anggota Freemason. Bahkan tahun 55 ketika serah terima Freemason Belanda kepada Freemason Indonesia, dia hadir. Dan bahkan ada di dalam foto prosesinya. Ya, prosesi penyerahan itu ada. Lalu dengan Muhammad Yamin, ya ini agak unik juga karena satu saya belum menemukan datanya, tetapi ada buku yang menuliskan judulnya, buku itu adalah Ayahku Maruto. Ya. Oke, Maruto Nitimiharjo. Betul. Penulis buku itu justru memberikan data baru bagi saya, yaitu Muhammad Yamin sangat dekat hubungannya dengan guru-guru dia di Sekolah Tinggi Hukum Batavia. Dan guru-gurunya sering mengunjungi gedung di Taman Menteng. Ya. Aduk Stat itu ya? Ya, isi dari perkumpulan itu adalah para pemikir. Dia menyebutnya Freidenker, tetapi menurut saya itu adalah pelafalan yang miss dari Freimatzlerei. Mereka penulis buku menyebutnya Freidenker, tapi kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi ya, tapi saya belum konfirmasi dengan penulisnya.
Itu adalah pelafalan dari Vrijmetselare. Nah, di situ ditulis, dan Muhammad Yamin adalah anggota organisasi yang bertempat di situ. Oke. Tapi memang Vrijdenker juga memang dikenal, artinya pemikir bebas yang juga mungkin dimiliki oleh orang-orang Vrijmetselare ini. Vrijmetselare itu juga seorang Vrijdenker mungkin ya Bung. Iya. Jadi mungkin agak campur gitu istilah. Iya, mungkin agak campur dengan itu. Nah, itu jadi memang datanya justru dari data eksternal. Nah, ini saya belum bisa mengatakan Muhammad Yamin iya atau tidak, tapi kalau berdasarkan buku Ayahku Maruto, ya memang tertulisnya seperti itu dan dianggap merupakan anggota dari Loge Agung Indonesia. Nah, lalu tadi Mas Boni menyebutkan perpindahan ya dari Loge Agung Indonesia kepada Komason. Jadi memang tahun 62 dibubarkan karena menurut presiden pertama kita asas-asas dari Loge Agung Indonesia tidak sesuai dengan kepribadian nasional. Oke. Itu karena sifatnya internasional. Iya, betul sekali. Jadi menurut presiden kita waktu itu, yang waktu Kepres itu disahkan memang sedang terjadi pergolakan politik ya antara kita dengan luar negeri, sehingga imbasnya adalah pembubaran organisasi. Dan itu bukan hanya Freemasonry yang dibubarkan, ada Rotary Club juga dibubarkan, ada organisasi spiritual lain yang namanya Ancient Mystical Organization of Rosicrucians itu juga dibubarkan, Rosicrucian itu juga. Bahkan Bahai dulu masih ya itu juga dibubarkan, tapi organisasi Bahai di situ disebutnya. Nah, nanti pada tahun kenapa Mas? Organisasi dibubarkan bukan berarti anggotanya bisa dilarang juga. Ada pelarangan juga untuk melakukan aktivitas. Ya, kalau kita membaca penjelasan keputusan presiden itu dibandingkan dengan PPRT, Peraturan Penguasa Perang Tertinggi yang tahun 61 juga membubarkan itu, maka seluruh anggotanya tidak boleh melakukan kegiatan yang berkaitan dengan organisasi. Jadi stop, memang full stop, tidak boleh ada kegiatan, gedungnya disita oleh negara. Oke. Kalau begitu saya bisa tangkap beberapa poin dari pembicaraan, dari obrolan kita kali ini. Satu, Freemasonry ini mendapatkan kesan negatif karena memang di organisasi ini tidak mengenal pengakuan atau tidak mengenal agama. Artinya orang itu tidak diakui siapa dia berdasarkan agamanya. Ya, itu satu, tidak memandang agama seseorang, dan tidak boleh juga membicarakan urusan keagamaan di dalam pertemuan, karena bagi Freemason agama adalah urusan individu. Oke, tidak jadi untuk diperdebatkan. Mungkin ini yang tempat muncul sebagai kesan bahwa organisasi ini jadinya tereduksi atau terdistorsi informasinya anti agama, gitu kira-kira Bung ya. Iya. Oke, walaupun keanggotaan di dalam organisasi ini itu mengembalikan persoalan agama kepada orangnya. Betul, kepada personalnya. Karena ya tadi agama kalau di tangan orang yang kurang baik, dia bisa menjadi pemicu malah. Padahal agama tidak boleh seperti itu gitu loh. Iya, ya. Bung, begini. Kita tadi telah menyebut tentang keberadaan loji di Jakarta yang sekarang menjadi gedung Bappenas. Artinya dia menjadi satu tempat bagi berkumpulnya anggota tarekat Mason bebas ini. Freemason ini. Kegiatannya tadi Bung sebut, di dalam itu orang dipersilakan ceramah, mengungkapkan persoalan yang terjadi di dunia, di lingkungannya segala macam. Yang kedua tadi kita lihat foto itu seperti ada ritual. Iya. Ya kan? Itu ritualnya ibadah atau apa itu? Semacam ritual gitu. Ya kan? Ya. Padahal kalau kita lihat di film-film kan suka pakai lilin-lilin, kemudian ada segitiganya gitu ya. Ya ini ada lilinnya, ada kalau lilinnya ini. Nah, akan kayak gini-gini kan
Kalau seminar kan nggak mungkin ada gitu-gitunya, Bu. Apakah ini juga ada semacam ritual peribadatan gitu ya, yang rutin lah artinya. Itu seperti apa, Bu? Jadi Freemason itu dalam setiap perkumpulannya, tadi saya sebutkan lagi, dia bekerja dengan simbol. Sehingga dalam setiap pertemuan dilakukan semacam role play. Jadi sudah ada dibuatkan draft, harus bertanya apa, menjawabnya seperti apa, itu sudah ada. Termasuk prosesi-prosesi di dalamnya menyalakan ini, itu sudah ada. Jadi sudah ibaratnya sudah ada skenarionya. Para mason itu harus menghafalkan itu dan mempraktekannya dalam setiap pertemuan. Makanya sampai di sini muncul lilin ya. Lalu ada ya kalau kita sebut seragam ya seragam lah, nggak apa-apa. Ya. Perlu ada aksesoris dan sebagainya karena mereka memang bekerjanya menggunakan simbol. Nah, upacara di sini itu macam-macam. Ada upacara kenaikan tingkat, ada upacara peringatan hari-hari tertentu, ya. Ya memang mereka harus menggunakan rupi dalam setiap pertemuan. Jadi prosesinya tidak langsung masuk gedung, ada prosesi masuk ke dalam ruangan, prosesi duduk, menyanyi dan sebagainya itu ada. Jadi ya semacam upacara, ya memang upacara. Apakah ini bisa disebut tanda kutip agama, Bu? Kalau ada ritual peribadatan. Kalau disebut dengan agama, saya rasa bukan agama ya. Karena agama itu menurut beberapa sarjana ada syarat-syarat kenapa disebut sebagai agama. Kalau saya pribadi melihat Freemasonry ini bukan sebagai agama. Meskipun ada unsur agama di dalamnya. Ya. Jadi perlu dibedakan apakah dia agama dengan ada unsur agama di dalamnya. Jadi memang ada ritual yang dilakukan, kemudian ada tadi disebutkan juga peringatan hari-hari tertentu. Nah, saya pengen tahu, emang hari apa aja? Emang ada lebarannya, Bu? Lebaran Freemason gitu? Ya, Freemason biasanya menyelenggarakan, saya pernah bahas, saat Idul Fitri mereka kumpul-kumpul juga ada, saat 17 Agustus juga ada. Artinya hari-hari besar nasional biasanya mereka juga rayakan itu. Jadi banyak hari di mana mereka juga melakukan semacam upacara ada. Tapi bukan upacara bendera ya, jangan disangkutkan dengan upacara bendera. Iya. Nah ini menarik, Bung. Artinya memang dia sebagai sebuah organisasi tidak mengenal agama, tapi ada ritualnya yang kita temukan di agama. Kemudian mereka tidak tidak mengakui identitas keagamaan anggotanya, tapi mereka secara kolektif ya ramai-ramai gitu memperingati Natal, ikut memperingati Idul Fitri, semua diperingati. Ini kan sangat menarik. Nah, lagi-lagi yang belum terjawab itu, kenapa Freemason selalu dituduh menjadi dalang dari beberapa peristiwa penting, bahkan belakangan ini kita lihat Corona ini disalahin ke Freemason gitu. Ini kenapa, Bu, kayak gini? Apa teori konspirasi kan paling gampang aja, kotak-katik gaduh gitu ya. Wah, ini pasti ini gitu. Ini apa, Bu? Yang pertama karena memang pada masa yang lampau anggota Freemason itu adalah orang-orang kelas atas. Ya. Kelas atas itu jangan diartikan ningrat saja tidak, tapi ada ilmuwan yang berbagai penemuannya dapat kita nikmati saat ini. Yang kedua, karena sumber. Nah, ini perlu saya tekankan, masalah sumber. Jadi, saya kembali ke tahun 62, Mas Boni. Jadi, pada tahun 62, ya, kita start dari tahun 62. Tahun 62, Freemason bubar. Ya, selesai. Dari tahun 62 sampai tahun 2004, di Indonesia tidak ada buku yang membahas sejarah Freemason. Secara utuh. Ya. Tetapi pada periode ini muncul berbagai buku yang membahas Freemason, baik itu secara sepintas, seperti sejarah Freemasonry terbitan dari LPPA Muhammadiyah, ada juga yang terbitan Rabitah, ya.
Itu membahas dari perspektif umat Islam. Ada juga yang membahas dari perspektif Katolik. Ya, seperti sejarah orang Katolik di Indonesia, karangannya Steinbrink. Ya, itu membahas, di situ membahas sepintas Freemason itu apa. Justru lebih banyak yang membahas dari perspektif keagamaan dalam memandang Freemason. Nah, baru pada tahun 2004, seperti kita tahu, Dr. Theo Stephen itu menulis buku ya, yang berjudul Tarekat Mason Bebas yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau yang saya pegang ini adalah edisi Belandanya. Ya, yang diterbitkan tahun 1994, baru diterjemahkan tahun 2004. Nah, berarti apa? Ada kekosongan sumber di sini. Ada kekosongan sumber untuk menggali sebetulnya Freemasonry itu apa. Meskipun ya dulu pendahulu dari Stephen ya, Paul itu pernah menerbitkan sebuah makalah yang berjudul Freemasonry in Indonesia from Radermacher to Sukanto. Itu sudah ada, tapi itu tidak luas penerbitannya. Itu hanya penerbitan terbatas ya. Ini saya bisa tunjukkan lagi. Jadi silahkan nanti dikonfirmasi setiap omongan saya ya. Ini adalah paper yang ditulis oleh Paul Le van der Veur. Jadi ini adalah yang pertama yang membahas mengenai Freemason di Indonesia, tetapi saya sebut tadi dia sifatnya terbatas. Terbatas ya. Oh, jadi dalam beberapa waktu ada kekosongan, ada gap gitu. Ya, ada gap memang. Bisa membuat orang membaca informasi tentang Freemasonry. Karena saya waktu di Australia saya pernah lihat ada kantor loji juga Freemasonry gitu kan. Jadi saya pikir ini ada juga itu kalau nggak salah di Melbourne ya, saya pernah lihat. Nah, sementara di Indonesia itu lebih banyak cerita konspirasi, kasak kusuknya, mitosnya, kemudian tabunya. Jadi bercampur baur. Ternyata memang diskusi kita telah berhasil memperlihatkan bahwa sebenarnya organisasi ini eksis, legal, anggotanya juga banyak, ada, dan beberapa diantaranya adalah tokoh-tokoh. Tadi disebutkan Kapolri pertama, kemudian bahkan kalau kita ke belakang lagi, saya kaget baru tahu tadi Bukatuli anggota Eduardo Decker anggota Freemasonry. Nah ini kita udah 45 menit, Bung. Saya satu lagi bisa pertanyaan. saya tambahkan yang ketiga, Mas Boni. Kenapa ada kekosongan? Yang ketiga adalah satu, bahasa sumber Freemason itu rata-rata berbahasa Belanda. Sehingga ini tidak hanya bahasa Belanda, bahkan mereka menuliskan bahasanya itu menggunakan kode juga. Sehingga meskipun mahir bahasa Belanda, dia tidak bisa membaca kode. Ini ada 3 dots, ya. Kalau misalnya di monitor kelihatan ada 3 dots. Ini bagaimana membacanya? Orang awam tidak akan bisa membaca ini, sehingga untuk membaca sumber primer dari Freemasonry itu juga dibutuhkan cara menafsirkan dokumen. Ya. Jadi ada 3 faktor. Ya, ada 3 faktor. Jadi silakan ketika kita ingin membahas Freemasonry juga harus merujuk kepada dokumen. Dan dokumen meskipun kita dapat, itu belum tentu kita bisa baca dokumen tersebut. Kenapa? Ya, saya sebut kali ini, ya ada 3 dots. Ini bagaimana cara membaca 3 dots-nya? Ya kan? Bung, udah pelajari juga cara membaca itu. Ya, jadi untuk membaca dokumen Freemason memang satu kita harus paham bahasa Belanda, yang kedua tahu bagaimana cara membacanya. Dan yang di dalam pengkodean, ya saya sebut pengkodean saja, 3 dots itu adalah istilah-istilah yang memang lazim dipakai di dalam Freemasonry. Seperti itu. Berarti memang ada kode-kode seperti intelijen itu, Bung ya? Dan karena memang dibaca untuk konsumsi internal mereka. Ya. Nah, jadi memang panjang lagi. Karena kalau orang mau jadi anggota Freemason dia harus belajar kode juga, repot banget hidupnya. Iya, loh, memang betul Mas Uni. Ketika dia ingin dilantik menjadi seorang murid, dia harus menghafal satu bagaimana cara membacanya, yang kedua bagaimana dia bisa menjelaskan, yaitu karena bahasa internal mereka seperti itu. Ya pakai bahasa sabi boleh lah. Iya, kalau mau masuk ke loji itu ada kodenya gitu, kira-kira misalkan kode knock gitu, ayam dalamnya telur gitu. Jadi ada kode-kode. Kalau dia knock
ayam, dalamnya jawabnya kambing, nggak dikasih masuk gitu kan. Ya, jadi ada semacam kode-kode gitu. Butuh perjalanan panjang untuk meneliti. Iya, artinya organisasi Freemason ini ribet lah, mau masuk itu harus belajar, repot lah gitu kan. Ya, ada LK-nya itu ribet gitu ya, untuk LK1, LK2 segala macamnya. Nah, pertanyaan berikutnya, Bung. Terakhir ya, ini kita udah 45 menit lebih ya, tim. Udah 45 menit lebih, sisa 10 menit lagi. Ini ada pertanyaan nih. Soekarno itu disebut-sebut juga dipengaruhi Freemason. Bahkan, ya kan, pikirannya, kemudian konsep-konsep pemikirannya, termasuk Pancasila, itu juga dipengaruhi Freemason. Apakah benar? Ya, ini juga 5 menit, Bung. Ditanyakan kepada saya, apakah memang Soekarno dipengaruhi Freemason? Ini adalah risalah dari pertemuan Freemason dengan Soekarno. Ya. Tahun? Jadi kita bisa baca judulnya. Ini tahun 1950. Ya. Jadi ini judulnya saya rasa kelihatan ya. Ya, dibacakan, Bung. Presiden Soekarno ontvang Provincial Health Bestur. Pertemuan Soekarno dengan para pengurus besar. Ya, provinsial. Jadi menerima berarti. Ya, jadi memang ada. Pertemuan ini diinisiasi oleh mereka untuk bertemu dengan Soekarno, ya. Presiden Soekarno ontvang Provincial Health Bestur. Ya. Oke, Presiden Soekarno menerima kunjungan dari pengurus besar provinsial. Pengurus besar. Di situ ditanyakan, kenapa? Karena Soekarno memandang organisasi ini dari yang dia dengar adalah organisasi yang buruk. Sehingga dikonfirmasi di situ, apakah dia percaya Tuhan, apakah rumah setan itu, karena banyak orang menyebut loji itu sebagai rumah setan. Jadi dikonfirmasi memang di situ. Nah, apakah Soekarno dipengaruhi Freemason? Saya pikir tidak. Kenapa? Karena pemikiran dia, misalnya Pancasila, kita berpedoman saja misalnya ambil contoh Pancasila, itu Pancasila tidak hadir karena pengajaran Freemason justru. Pancasila kalau kita baca sejarahnya, ya, mulai dari kesaksian tokoh Nahdlatul Ulama, mulai dari pembacaan 1 Januari dan seterusnya, itu memang yang menelorkan adalah Soekarno, dan itu tidak dalam posisi di bawah Freemason. Kenapa? Karena ketika Jepang ada di Indonesia, seluruh loji dan aktivitas Freemason ditutup oleh Jepang. Dianggap sebagai organisasi antek Belanda. Sehingga apa? Loji ditutup, para anggota Belanda Freemason itu dipenjara. Contohnya apa? Di Camp Barros Cimahi. Sehingga apa? Sehingga otomatis kegiatan Freemason ataupun penyebaran Freemason pada saat zaman Jepang itu tidak ada. Artinya tidak sempat masuk jadi anggota BPUPK, ikut bersidang, mempengaruhi, kecuali Yamin. Kalau anggota Freemason di BPUPK ada. Ya, kita bisa sebut misalnya Dr. Rajiman Widyodiningrat itu jelas. Itu adalah jelas merupakan anggota. Tapi ya. Bung. Ya, mohon maaf nih. Waktunya kita sudah habis. Menarik. Sangat menarik. Penjelasan Bung luar biasa. Menjura saya. Dengan sumber-sumber primer yang telah diperlihatkan, saya ingin mengatakan kepada Anda kurang ajar kamu punya sumber dia. Jadi sangat menarik, sangat menarik. Terima kasih kepada Bung Ardi, teman-teman semua juga kita ucapkan terima kasih kepada Bung Ardi yang kali ini telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Terima kasih Bung, saya ucapkan tetap sehat. Di Malang ya, di Malang juga dulu dalam sejarah pernah terjadi pagebluk, jadi Bung tetap sehat, tetap di rumah ya. Dan kemudian ikuti live talk show IG live kita berikutnya, dialog sejarah, menyingkap tabu, membongkar mitos, ikuti lagi minggu depan. Kemudian kalau ada ide tema bisa ikuti polling, nanti akan di-share di IG stories, ada pollingnya, jadi teman-teman yang mau punya usul besok mau Freemason lah, Illuminati atau apa, silakan disampaikan.
Dan jangan lupa juga like dan follow IG historia.id, follow juga Twitternya, juga follow Instagramnya Bung Sam Ardi ini. Nah, dia juga punya Twitter Instagram. aja, Twitter jangan Instagram. Twitter juga di follow Sam Ardi. Twitter aja. Kemudian juga jangan lupa apabila belum puas mendapatkan pengetahuan di sini, cari terus pengetahuan, gali terus, tidak hanya browsing. Cari buku, baca buku. Kalau nanti masa pagebluk krisis corona ini sudah selesai, pergi ke perpustakaan, cari bahan-bahan supaya kita tidak mudah terpapar hoax. Karena sekarang banyak informasi yang beredar tidak berdasar kepada sumber-sumber primer seperti yang dikemukakan dan diperlihatkan oleh Bung Ardi. Terakhir, jangan lupa untuk membaca artikel-artikel di historia.id. Klik historia.id untuk mencari informasi tentang sejarah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bung Ardi. Terima kasih banyak, pakai banget atas pemaparannya, luar biasa. Habis ini off kita ngobrol lagi untuk membicarakan kasak kusuk lainnya. Pesan saya dan juga teman-teman di historia.id, tetap di rumah, stay safe, dan bye. Selamat siang dan salam historia. Dadah.